Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan PT BPRS Magetan Perseroda yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Dirut atau Direktur Utama PT BPRS Magetan Perseroda, Ibu Endah Bundarti SH. Selamat pagi. Sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, selanjutnya ada juga Direktur Operasional Bapak Wangkot Margono SE. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sehat-sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Yang terakhir juga ada Kepala Bagian Marketing, beliau adalah Bapak Slamet Pramono atau Pak Pramono. Selamat pagi Pak Pramono. Ya, pagi hari ini pemirsa kita berada di sebuah rumah yang merupakan bantuan CRS PT BPRS Magetan Perseroda bersama gotong royong masyarakat. Hal ini akan dipaparkan lebih jelas oleh Ibu Endah. Kami persilakan Bu Endah. Ini merupakan program yang digagas begitu oleh PT BPRS Magetan Perseroda? Iya. Jadi begini, PT BPRS Magetan Perseroda adalah salah satu BUMD milik pemerintah daerah Magetan. Jadi CSR kami harus mendukung program pemerintah Kabupaten Magetan, salah satunya untuk pengentasan kemiskinan. Nah, kami kerjasama dengan Perkim, CSR kami pergunakan untuk membantu pengentasan kemiskinan, salah satunya bedah rumah. Oke. Nah, ini berarti warga yang dipilih juga berdasarkan survei ataupun juga penilaian yang ketat begitu ya? Betul. Jadi sebelumnya sudah disurvei oleh bagian dinas Perkim, jadi kami kerjasama dengan dinas tersebut. Oke. Ya. Nah, kemudian kriteria penerima ini apakah misalnya masyarakat dengan taraf ekonomi sekian begitu? Kalau pastinya seperti itu ya, dan dilihat juga kondisi rumahnya apakah layak untuk diberikan atau enggak. Pasti disurvei dan dianalisa sebelumnya. Kalau boleh kami tahu Ibu, ini dari PT BPRS akhirnya dari perombakan rumah yang sebelumnya tidak layak huni ya menjadi layak huni ini, berapa besar anggaran ya yang dikeluarkan oleh PT BPRS? Untuk khusus rumahnya Mbah Sastro ini di Diorejo ini dibiayai oleh CSR dari BPRS Magetan dan masyarakat. Dari kami yang kami danai 30 juta, lalu dari teman-teman BPRS Magetan sendiri juga membantu 2 juta, jadi 32 juta. 32 juta rupiah untuk pembangunan bantuan CSR dari PT BPRS untuk Mbah Sastro ya, sehingga rumahnya layak huni menjadi seperti yang pemirsa bisa saksikan saat ini. Nah, baik. Kami tadi dapat bisik-bisik tetangga begitu ya, bahwa PT BPRS Perseroda ini memiliki segudang prestasi begitu ya, segudang penghargaan yang diraih. Padahal usianya baru 8 tahun ya. Ini kan masih, kalau anak-anak kan masih lucu-lucunya ya, masih gembul-gembulnya begitu ya. Tapi prestasinya sudah segudang. Boleh dipaparkan, Pak Wangkot atau Bu Endah, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah PT BPRS Magetan sudah berusia 8 tahun, sudah lepas dari balita. betul. Banyak sekali prestasi yang kita dapat, terutama Infobank itu hampir setiap tahun kita dapat berdasarkan kinerja, dan alhamdulillah ada prestasi yang sangat membanggakan, yaitu top BUMD di tingkat provinsi. Ini karena dilakukan baru pertama kali di tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi ada beberapa prestasi, dan terakhir kita dapat nasional dari BUMD dan kementerian, itu kita dapat prestasi juga, dan alhamdulillah hampir setiap tahun kita dapat prestasi seperti itu. Oke. Ya, pastinya kalau mendapatkan prestasi seperti ini pasti ada peningkatan, baik itu pelayanan ataupun juga misalnya dalam transaksi dan lain sebagainya. Apa yang kemudian strategi apa sehingga PT BPRS Perseroda Magetan Perseroda ini bisa mendapatkan prestasi tersebut, Pak Wangkot? Ya, prestasi tidak lepas dari teamwork dan stakeholder. Kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana yang
sebelumnya kita kurang bagus, kita tingkatkan, kita minta informasi kepada masyarakat, apa yang kurang bagus kita tingkatkan, sehingga hampir setiap tahun kita ada perubahan-perubahan, terutama untuk melayani masyarakat, seperti itu. Ya, mungkin bisa saya tambahkan. Jadi begini, kami Bapak Bupati pemegang saham pengendali meminta kami untuk selalu berinovasi. Nah, beliau menghendaki kita memiliki pada waktu itu memiliki kita satu program untuk membiayai pedagang masyarakat kecil. Lalu kami bagaimana caranya masyarakat itu agar terhindar dari rentenir ya. Nah, dari gagasan itu kami berupaya mensinkronkan antara inovasi yang diminta beliau dengan produk-produk kami. Akhirnya kami mempunyai salah satu produk unggulan, yaitu pembiayaan mutabarok Bunda Sejahtera, Bunda tanpa agunan, insya Allah barokah. Nah, produk tersebut tanpa jaminan, maksimal 5 juta. Jadi memudahkan, prosesnya cepat. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Bram ya. Jadi seperti itu. Jadi produk unggulan alhamdulillah kemarin yang bisa mendukung kami untuk bisa menang di BUMD Award tingkat provinsi, ya salah satunya produk tersebut. Bunda Mutabarok Bunda Sejahtera. Bunda Sejahtera. Berarti saatnya Pak Pramono untuk memaparkan ini lebih rinci ya, cepat, tepat, akurat. Apa itu Pak? Slogannya begitu ya? Iya. Kan program kita namanya Mutabarok Bunda Sejahtera. Mutabarok itu singkatan dari multiguna tanpa agunan, insya Allah barokah. Jadi kita memberikan modal usaha buat masyarakat kecil itu kita tanpa agunan. Sistem pembayaran bisa harian, mingguan, 2 mingguan atau bulan, terserah tergantung sama kemampuan nasabah. Untuk jangka waktu bisa 1 bulan, 6 bulan, 10 bulan atau 1 tahun. Plafon maksimal 5 juta kita. Biasanya kita menyasar ke pasar-pasar yang banyak pedagang yang membutuhkan modal usaha yang tidak punya jaminan, itu yang kita prioritaskan. Jadi masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha dan tidak mempunyai jaminan ya. Itu program pada tahun 2019 ya. Di launching 14 Juni 2019. Sekarang berarti sudah berjalan 3 tahun kurang lebihnya ya. Iya. Kita memakai akad mudharabah. Iya. Seperti apa itu? Bisa dijelaskan secara singkat? Jadi akad mudharabah itu berdasarkan prinsip syariah kita bagi hasil. Jadi nanti disepakati bagi hasilnya untuk bank berapa, untuk nasabah berapa, dan nasabah terimanya utuh ya. Jadi pembiayaan 2 juta terima 2 juta. Nanti nasabah sudah gratis biaya administrasi, asuransi, materai di cover asuransi. Bahkan ada beberapa nasabah tersebut meninggal lunas di cover oleh asuransi. Jadi asuransinya sudah tidak menanggung pembiayaan. Dan jangkauan kami saat ini sudah embrio kami hampir di setiap kecamatan sudah ada. Luar biasa. Sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya yang kelas ekonomi menengah ke bawah ya, yang tidak memiliki jaminan, kemudian sedang menjalankan usaha dan lain sebagainya. Dari 2019 kemudian hingga saat ini kan programnya masih berjalan begitu ya Ibu Bapak sekalian. Sudah berapa banyak nasabah kemudian yang merasakan manfaat daripada Mutabarok Bunda Sejahtera ini? Iya. Pada tahun 2019 jumlah nasabah yang kami layani sekitar 600 nasabah. Tahun 2020 kami melayani sekitar 1.400 nasabah. Jadi alhamdulillah lumayan, dan tiap ini selalu bertambah. Terus kami menyasar juga sudah sampai Wonomulyo, Ngancar juga ya, Ngancar. Jadi nanti koleksen kami yang akan mengambil ke sana. Kami sudah untuk menghindari kebocoran-kebocoran tersebut, kami juga sudah memakai mobile pay.
Jadi transaksinya bisa langsung online saat itu juga. Kantor pusat kami di Magetan di Jalan Yosudarso 52. Kami sudah memiliki 2 kantor kas di Kawedanan sama di Barat. Nah, rencana tahun ini kami akan menambah 2 kantor kas dan 1 mobil keliling, kantor kas keliling, mobil keliling gitu. Jadi nanti bisa hari Senin misalkan di Pasar Goranggareng, hari Selasa di Pasar Sayur, atau hari Rabu di Pasar Parang, seperti itu. Dan lagi-lagi ini untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat begitu ya. Untuk bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Siap. Nah, saya tertarik dengan Rahen atau Gadai tadi ya. Boleh Pak Pramono menjelaskan secara singkat saja. Kira-kira nanti ini akan berjalan seperti apa teknisnya? Kita mungkin kan rencana mau produk baru yang Rahen tadi atau misalnya Gadai emas gitu ya. Nanti kan kayaknya yang seperti Bu Endah utarakan, minat animo masyarakat terhadap Gadai kan kayak luar biasa juga. Maka kita harus mencari peluang baru, kita memanfaatkan animo masyarakat itu. Moga-moga nanti tahun depan itu udah bisa terlaksana juga nanti. Nah, kalau sistem dalam arti sistem Gadai secara syariah itu akan seperti apa teknisnya, Pak Pramono? Mungkin ya, seperti yang bilang. Iya. Emas dari miliknya nasabah nanti ditempatkan di kita, nanti ditaksir dulu berapa nilainya itu, jangka waktu berapa nanti sesuai kesepakatan bank dengan nasabah gitu nanti. Oke. Dan lagi-lagi karena ini merupakan sistem syariah, insya Allah barokah dan lebih bermanfaat begitu ya. Baik. Nah, berikutnya kita bahas mengenai teknologi yang kemudian dikembangkan ya atau dicoba digunakan oleh PT BPRS Magetan Perseroda. Saya ke Bu Endah dulu, nanti mungkin lebih lengkap juga akan dipaparkan oleh Pak Wangkot ya. Apakah BPRS Magetan ini menyiapkan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan masyarakat, Bu Endah? Ya, jadi memang saat ini kita tidak bisa terhindarkan mengenai IT teknologi. Jadi kita memang harus benar-benar mengikuti perkembangan saat ini. Di kami sebagai salah satu upaya untuk mensupport itu, kami pada tahun ini sudah mempunyai 1 tenaga IT yang diharapkan nanti bisa memadahi jadi baik melalui pemasaran dan lain-lain agar kami tidak ketinggalan IT saat ini. Jadi direncanakan nanti tahun ini juga kami mempunyai layanan mobile banking. Jadi dari handphone nanti nasabah sudah bisa melihat saldonya, bisa transfer antar BPRS, diharapkan seperti itu, dan diharapkan juga bisa pembukaan tabungan baik melalui web ataupun melalui layanan kami tersebut mobile banking, ataupun mungkin pengajuan pembiayaan juga bisa kita layani. Harapan kami seperti itu. Jadi masyarakat dimanapun, kapanpun bisa mengakses BPRS, begitu ya. Nggak perlu lagi datang pagi-pagi ke kantor gitu ya untuk setor misalnya, atau untuk datang ke kantor untuk transfer, tidak perlu lagi. Kalau sudah nanti sudah ada aplikasi yang disiapkan begitu ya, bisa sekali klik langsung terkirim uang ya. Gitu ya. Pak Wangkot mungkin ingin menambahkan juga? Jadi kita sedang kembangkan, kita bekerjasama dengan grup, ada Perbamida maupun Hasbisindo. Itu kita nanti ada produk tabungan, jadi bisa berkolaborasi dengan BPRS lain. Kita bisa setor BPRS tempat lain juga bisa. Jadi kita selalu berinovasi bagaimana mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Mau tidak mau kita harus mengikuti digital 4.0 ini. Untuk nanti kalau tidak mengikuti, seperti tidak memberikan produk ya. Tidak mengikuti ponsel itu, tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya sudah ditinggalkan. Ya, tertinggal, betul. Makanya, mau tidak mau ya, BPRS Magetan selalu berinovasi, terutama di teknologi. Kita ikuti perkembangannya. Tadi juga disebutkan Bunda, nanti kalau ada pengajuan pembiayaan cukup lewat HP. Betul. Tidak perlu ke kantor, jadi lewat HP pengajuan, nanti kita proses dan juga bisa melihat saldo tabungannya. Kita juga berinovasi terus untuk pengembangan. Beragam manfaat ditawarkan oleh BPRS Magetan, mulai dari yang sedang disiapkan
Rahen ya atau Gadai, kemudian yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ini Mutabarok Bunda Sejahtera, dan kemudian ada program-program CSR ini diwujudkan seperti membangun atau merenovasi rumah ya. Jadi mulai dari membangun ada dari awal dan merenovasi rumah juga ada. Nah, berarti dana-dana ini juga pastinya dana yang dikelola oleh PT BPRS berasal juga dari masyarakat nah seperti apa ini teknis pengelolaan itu, Ibu? Iya, jadi untuk di kami untuk simpanan baik untuk tabungan kemudahannya banyak. Kami tidak ada biaya administrasi. Setorannya sangat murah sekali saat ini. 25.000 sudah bisa buka tabungan. Dan apabila nasabah nanti kerepotan, marketing kami siap mengambil ke nasabah-nasabah tersebut, dan nasabah sudah langsung diberikan bukti setoran melalui mobile pay tersebut. Jadi kemudahannya seperti itu. Dan kelebihannya di kami, apabila nasabah mendapatkan bagi hasil, nasabah berkenan nanti 2,5% dipotong infak sodakoh. Nah, infak sodakoh itu untuk apa? Salah satunya ya untuk CSR tersebut, disalurkan ke CSR untuk bedah rumah maupun untuk membantu untuk biaya beasiswa untuk yang anak di panti asuhan. Dan juga di kami kelebihannya untuk pembiayaan, misalkan nasabah ini terlambat membayar, tidak dikenakan denda. Pada waktu akad kita sepakat, misalkan nanti terlambat 1 hari, infak sodakohnya berapa. Nah, itu tidak masuk pendapatan kami, itu termasuk infak sodakoh nasabah, dan itu penggunaannya untuk sosial seperti ini, seperti bedah rumah dan lain-lain gitu. Jadi kelebihan-kelebihan di syariah seperti PT BPRS Magetan ini milik pemerintah Kabupaten Magetan. Jadi miliknya masyarakat Magetan. Siapa lagi yang membesarkan kalau tidak seluruh masyarakat Magetan, dan nanti akan kembali lagi ke masyarakat Magetan. Dari Magetan, oleh Magetan, untuk Magetan. Untuk Magetan. Ya, keren sekali. Memang ketika transaksi keuangan ini didasarkan atau berbasis syariah, biasanya akan membawa keuntungan bukan hanya dari pihak pengelola ya, namun juga dari pihak yang menggunakan jasanya tersebut. Ini juga kita bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang ingin disampaikan ya oleh Bapak Ibu, khususnya Bu Dirut dari PT BPRS Magetan, agar umat Islam, umat Muslim khususnya yang sedang menjalankan ibadah puasa juga kalau katakanlah ya ada kesulitan ya, khususnya misalnya dalam keuangan, karena ini juga di tengah pandemi ya, ini bisa kemudian datang ke PT BPRS. Silahkan Bu Endah. Terima kasih. Kebetulan pada saat ini pada bulan Ramadan, kami keluarga besar PT BPRS Magetan Perseroda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita sudah berbincang dan seru sekali perbincangan ini. Semoga ini membawa semakin besar, memberi semakin besar harapan, khususnya masyarakat ya, yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa agunan, kemudian ingin mengembangkan usahanya, yang tidak memiliki jaminan begitu ya. Semoga dengan ini masyarakat semakin semangat, karena meskipun kita di tengah pandemi, harapan itu tidak boleh hilang. Kita tutup jumpa kita pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.